Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umrana wa sahil umur auladana wa sahil umur jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah atas segala karunia dan limpahan nikmat yang tak mungkin kita hitung yang telah diberikan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan, setiap karunia, setiap bertambahnya pundi-pundi rupiah kita, setiap bertambahnya kesehatan kita, ini semua mampu kita ubah untuk sarana lebih mendekat kepada dirinya. Karena syukur itu letaknya di sini. Syukur selain mengucap hamdalah di lisan, maka syukur yang hakiki itu adalah ketika setiap rupiah yang kita dapatkan, kesehatan yang kita terima dari Rabb kita Jalla Jalaluh, segala hal kebaikan yang Allah berikan kepada kita mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang kita lebih mendekat kepadanya, untuk bisa lebih dekat spiritual kita, lebih dekat hati kita kepada Allah, dan tentunya ibadah kita. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, Islam meletakkan hak yang begitu besar kepada kaum laki, khususnya para suami. Secara khusus Allah menunjuk mereka sebagai qawwam. Qawwam itu pemimpin di dalam rumahnya, bukan wanita tapi laki-laki. Dan ayat itu kita temukan di dalam An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki Allah pilih sebagai qawwam, sebagai pemimpin di atas perempuan. Ada dua hal sebab yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, karena kelebihan yang Allah berikan. Jadi kalau sudah ini wahyu, artinya kelebihan ini nggak mungkin digeser dari laki-laki kepada wanita. Mereka punya kelebihan, yang kelebihan ini sudah diputuskan oleh agama lewat Al-Quran. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang mereka berikan. Oleh karena itulah ayat ini menyatakan hukum asal mencari nafkah itu, kewajiban ini jatuh di pundak para suami atau kaum laki. Kaum wanita tidak wajib, tapi mereka boleh mencari nafkah. Kalau sudah bersuami berarti dengan izin suaminya. Ya, kalau belum bersuami tentunya dengan izin orang tuanya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini merupakan bentuk penghormatan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki, yaitu para suami, dengan adanya mereka sebagai pemimpin. Ya. Uniknya jamaah, ketika mereka kemudian yang dulunya sama sekali tidak saling mengenal, atas izin Allah mereka dipertemukan, kemudian dipersunting, kemudian dilamar, kemudian sampai pada jenjang pernikahan. Wanita yang sama sekali belum pernah dinafkahi sebelumnya, tidak pernah nyekolahkan, tidak pernah ngasih makan, beliin baju juga nggak pernah. Tiba-tiba ketika usia 25, 27 sudah siap untuk nikah, didatangin kemudian diminta dari orang tuanya. Yun sewu bapak ibu, putrinya saya suka, saya tresno, mau saya bawa. Maksudnya bawa untuk hidup bersama dengan proses pernikahan yang sah secara negara dan agama. Tiba-tiba kemudian dibawa pulang, meninggalkan rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Silaturahmi tetap, kalau weekend pas libur tetap berkunjung. Tapi akhirnya kemudian tanggung jawab ini beralih dari yang ke orang tuanya, beralih kepada suaminya. Masya Allah. Ini merupakan salah satu bentuk penghormatan Allah kepada kaum laki-laki. Bukan hanya sampai ini saja. Mereka itu punya hak yang begitu besar atas istri-istri mereka, yaitu para suami. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam
At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis ini derajatnya hasan. Awalnya hadis ini berkenaan dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi ke Yaman. Jadi sababul wurudnya itu. Kalau Quran punya sababun nuzul, ada peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Kalau hadis punya sababul wurud istilahnya. Nah, sahabat Mu'adz ini diutus ke Yaman untuk berdakwah. Sampaikan sana, karena yang kamu hadapi itu adalah ahlul kitab, mengajak mereka kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkan, maka sampaikan kepada mereka kalau Allah itu mewajibkan kepada mereka sholat. Kalau mereka kerjakan, sampaikan kepada mereka bahwa mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian berpuasa setahun sekali di bulan Ramadan. Dan jika mereka punya kelebihan harta, maka diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, hadis Mu'adz bin Jabal ini salah satu yang melandasi rukun Islam yang kita kenal. Nah, setelah dari Yaman, beliau mendapati di sana pemuka-pemuka kaumnya, ya, senior-senior kaumnya, pemuka kaum agama lain itu memberikan penghormatan kepada pemuka agamanya dengan cara bersujud. Beliau lihat yang non-muslim di sana, oh seperti itu ternyata mereka menghormati pemuka agamanya. Pada akhirnya ketika beliau radhiyallahu anhu pulang ke Madinah, beliau mengatakan Nabi saya itu lebih berhak untuk mendapatkan ini karena beliau Nabi terakhir, menutup risalah kenabian sebelumnya, kemudian diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran, tidak ada Nabi lagi setelahnya. Maka beliau yang lebih berhak untuk mendapatkan penghormatan ini menurut sahabat Mu'adz. Maka ketika sampai di Madinah dan ketemu langsung oleh Nabi, beliau langsung membungkukkan badannya pengen sujud di depan Nabi. Nah, barulah keluar hadis ini. Mahadha ya Mu'adz, ini apa kok tiba-tiba kamu datang dari Yaman tiba-tiba sujud? Mu'adz kemudian mengatakan, ya Rasul, saya melihat pemuka-pemuka agama yang lain yang berkumpul atau yang hidup di wilayah Yaman, itu mereka memberikan penghormatan kepada pemuka agamanya dengan cara seperti ini. Dan menurut saya panjenengan lebih berhak, antum lebih berhak untuk mendapatkan itu karena keutamaan yang dimiliki oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, maka jangan kamu lakukan. Bukan seperti itu penghormatan kepada Nabi, karena ini nanti masuk dalam sikap hulu berlebihan kepada beliau. Sujud itu hanya kepada Allah. Maka beliau mengatakan, lau kuntu amiron, seandainya saya diperbolehkan untuk memerintahkan antar manusia atau antar seseorang itu untuk bersujud, la amartu almar'ata, maka aku akan perintahkan seorang istri itu bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau Bapak pernah mendengarkan hadis ini, ya, maka sababul wurudnya adalah peristiwa Mu'adz bin Jabal yang pulang dari Yaman. Jadi seandainya Nabi diberikan satu kesempatan sama Allah, kamu boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia. Beliau tidak memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Nabi, enggak. Tapi malah seorang istri diperintahkan untuk sujud kepada suaminya. Tapi kan ini terus akhirnya nggak pernah terjadi jamaah. Jadi hadis ini difahami oleh para fuqaha. Kita nggak bisa memahami hadis ini tekstual ya jamaah. Kita butuh ulama. Ya, nanti kalau difahami tekstual, para suami kemudian berimajinasi, menafsirkan sendiri-sendiri, oh berarti istri itu boleh sujud sama suaminya. Enggak, sujud itu enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Karena ini bentuk ubudiyah. Ya, bahkan kepada pohon, kepada batu pun enggak boleh. Apapun yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madharat, kita tidak boleh bersujud meletakkan dahi di bawahnya. Sujud ini hanya peruntukannya untuk Allah saja yang kita sembah. Sudah, selainnya tidak. Jadi hadis ini tidak dimaknai tekstual seperti itu. Tapi para ulama membawa hadis ini kepada bahwa saking besarnya hak suami dari istrinya, kewajiban istri kepada suaminya, dan hak suami yang didapatkan dari istrinya, sampai-sampai Nabi itu kalau mendapatkan sekali saja perintah dari Allah atau kesempatan untuk memerintahkan orang bersujud, bukan kepada beliau sujudnya, tapi kepada suami. Para istri diperintahkan untuk sujud kepada mereka. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, ini adalah proses yang panjang dari sebuah bahtera rumah tangga, pernikahan. Tentunya Bapak nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba pulang ke rumah kemudian membacakan hadis ini kepada istrinya. Ma, ini lihat dengar kayak begini. Nggak bisa. Ada proses. Proses itu adalah tarbiyah, proses pendidikan, pengarahan.
Berawal dari obrolan ringan, kemudian diajak ngobrol, ya istri ke suami itu kan ketaatannya mutlak selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, mah. Diajak bicara pelan-pelan, istrinya sudah ngaji, bapaknya sudah ngaji. Ini ketemu. Kalau dua-duanya sudah ngaji, hadis ini dibacakan ketemu. Mereka paham, betul. Pada para lelaki, khususnya kaum suami itu, mereka memiliki hak yang begitu besar bagi istrinya. Di dalam riwayat yang lainnya, seorang sahabat yang wanita mendatangi Nabi, mengeluhkan terhadap suaminya. Jadi beliau itu curhat kepada Nabi, tentunya didampingi oleh istrinya beliau, Ibunda Aisyah. Ya Rasul, suami saya kok begini ya? Suami saya kok begini ya? Diceritakan kekurangannya. Tapi kekurangan yang bukan ada unsur dosanya ya jamaah. Biasa Pak, mungkin pemarah, mungkin cemburuan. Ini kan naluri dasar manusia, sifat yang melekat pada diri seseorang. Kecuali kalau itu ada unsur dosanya. Contoh misalkan suaminya tidak sholat, suaminya mabuk, suaminya miras, narkoba. Nah ini parah, ini pelanggarannya. Tapi yang diceritakan oleh beliau bukan pelanggaran agama, tapi mengenai sifatnya. Akhirnya Nabi mengatakan begini, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, tidak ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas, tapi di dalam kitab yang lain, di Sahih Muslim. Fanduri, aina anti binhu. Kamu perhatikan baik-baik ya, bagaimana adabmu dan perilakumu kepada suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya surga dan nerakamu itu terletak pada keridhaan dia, keridhaan suamimu. Ibu-ibu tidak terima, kok begitu Ustaz? Ini kok yang diserang kita terus? Ini bukan menyerang. Karena memang seperti itu. Perempuan itu lebih mudah masuk surga jamaah ketimbang laki-laki. Oh gitu Ustaz? Iya, pasti kaget Bapak-bapak. Kok bisa begitu? Bisa, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi begini, hadis ini derajatnya hasan, tapi karena banyak jalurnya, li'iddati turuqihi wa syawahidihi, karena banyaknya jalurnya, dia naik kedudukannya menjadi sahih li ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan kepada seorang wanita, Nabi bersabda, yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Seorang istri atau wanita yang sudah menikah itu kalau dia sholat 5 waktu. Ini nggak disebut sholat sunnahnya oleh Nabi. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa Ramadan, puasa wajib. Senin Kamis nggak disebut sama Nabi. Yang ketiga, atau adalah dia patuh kepada suaminya. Menyebutnya hasanat, riwayat lain menyebutnya wahafidot. Artinya sama Pak, tapi penyebutan lafadz ini harus dijelaskan agar tidak ketukar riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Artinya adalah dia menjaga kehormatannya. Farjaha, mohon maaf, terjemahan tekstualnya itu adalah kemaluan pada perempuan. Ya, maksudnya adalah dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya. Kalau 4 hal ini dilakukan, 2 berkaitan dengan hablun minallah, hubungannya dengan Allah, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. 2 lagi, itu hubungannya dengan suaminya. Dia patuh dengan suaminya, menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan keluarga serta suaminya. Kepada wanita ini, nanti akan dikatakan, para malaikat akan menyerunya, qila laha dkhuli min ayyi abwabil jannati haitsu syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah kalian ke dalam surga, wahai para istri yang solehah, lewat pintu manapun yang kalian suka. Walaupun nggak pernah tahajud Ustaz, yes. Walaupun istrinya jenengan nggak pernah tahajud, walaupun nggak pernah sholat duha, iya. Tapi kalau 4 ini terpenuhi, insya Allah mereka para istri itu menjadi calon penghuni surga. Nah, kalau kemudian sholat sunnahnya, tahajudnya, sholat duha dan lain-lain, puasa sunnahnya dikerjakan gimana Ustaz? Mereka akan menjadi bidadari yang paling cantik yang akan mendampingi kita di surga. Itu bonus jamaah. Tapi poinnya di sini adalah bahwa ketaatan mereka, kehormatan yang mereka jaga atas suaminya itu menjadi kemutlakan. Selama suaminya tidak mengajak kepada yang dosa, Dek, ayo kita nggak usah sholat saja. Nah, kalau yang seperti ini nggak boleh ditaati. Ya, ayo kamu beli miras sana. Istri tidak boleh taat karena ada unsur dosa dan maksiatnya. Tapi kalau suaminya ngajak sholat,
Suaminya pergi kerja, dipeseni, nanti baik-baik ya di rumah, anak-anak dijaga, ditinggal tugas, misalkan beberapa bulan, beberapa minggu, bisa menjaga kehormatannya, betul-betul menjaga amanah suaminya. Masya Allah, istri yang seperti ini dirindukan jamaah, dan inilah yang membuat kita tenang ketika kita meninggalkannya jauh mungkin atau dalam waktu lama. Kenapa? Karena mereka sudah tertarbiyah dengan baik. Mereka takut dengan Allah, melebihi rasa takutnya kepada suaminya. Kalau kemudian potensi itu muncul, dorongan atau keinginan itu muncul, kemudian dia ingat Allah, ini tidak boleh, karena saya mau masuk surga bersama dengan suami saya. Maka pelanggaran hal agama, terutama berkaitan dengan lawan jenis, tidak akan kami lakukan. Saya tidak akan memasukkan laki-laki lain ke rumah, karena suami saya berpesan, kalau ada tamu perempuan, jangan laki-laki jangan dimasukkan ke dalam, ngobrolnya di luar, atau ada yang menemani, karena riskan jamaah. Pintu ini sudah ditutup oleh Islam. Kholwat berdua-duaan dengan lawan jenis yang dilarang itu sudah ditutup rapat-rapat pintunya, agar tidak terjadi penyimpangan. Karena ini berapa banyak masalah terjadi, mohon maaf ya, kerusakan rumah tangga itu berawal dari ini. Berawal dari komunikasi lawan jenis yang dia bukan mahramnya, bukan siapa-siapanya, yang berlebihan. Tengah malam ditelepon, tengah malam ditemuin. Ini kan sesuatu yang kurang baik, kurang bijak. Kalau ada suaminya, temuin saja suaminya. Itu jauh lebih baik. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya. Sampai kemudian disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Ini hadis ini luar biasa sekali. Lebih menunjukkan kelasnya dan penghormatan yang diberikan oleh agama yang begitu besar kepada para suaminya. Ayyuma imra'atin matat, istri manapun yang lebih duluan wafat, jadi istrinya dulu yang meninggal dunia, suaminya masih hidup, entah itu karena sakit atau entah itu karena mohon maaf kecelakaan mungkin, atau karena sebab yang lainnya, wa zaujuha anha radin, kemudian suaminya ridho terhadap dia, dakhalatil jannah, istri ini insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maksud ridhonya itu seperti apa Ustaz? Selama hidup si suami tidak pernah dikecewakan, selama hidup betul-betul menjadi pendamping yang setia dalam suka dan duka. Selama hidup, Masya Allah, semua kebutuhannya diurusin, dari mulai mau berangkat kerja sampai ketika pulang kerja, disambut dengan wajah tersenyum, disambut dengan kehangatan. Kalau istri sudah seperti ini, mana mungkin suami itu berpaling ke lain hati jamaah. Masalah dalam rumah tangga itu kan karena komunikasi salah satunya. Ketika ada satu masalah, kemudian tidak diselesaikan. Kalau kemudian masing-masing bisa bersabar, bisa kemudian mencari jalan tengah yang baik, insya Allah clear, bisa selesai. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika ini kemudian berlalu tahun, kemudian menjadi masalah, dan sampai kemudian saling mendiamkan atau saling ribut, sampai kemudian melukai hati suaminya, dan ketika meninggal dunia suaminya tidak ridho, artinya ada satu bentuk perbuatan yang tidak dia senangi, yang istrinya kemudian belum minta maaf. Makanya Nabi kan bersabda dalam hadis lain, masih At-Tirmidzi juga, khairun nisa'i, wanita yang paling baik itu adalah al-walud wal a'ud, yaitu seorang wanita yang dikaruniai keturunan, kemudian al-a'ud, yang walud, yang pertama adalah al-wadud, wadud itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada suaminya, yang kedua, yang ketiga adalah al-a'ud, yang apabila dia punya salah, punya khilaf, ada yang dia lakukan di rumah yang suaminya kurang berkenan, masakannya misalkan terlalu pedas, kemudian dia minta maaf sama, sebetulnya hal yang sepele dan suaminya memaklumi, tapi dikit-dikit, ayah minta maaf ya, tadi uang belanjanya yang harusnya 100.000 ini jadi kelebihan karena beli ini. Oh ya sudah, tidak masalah, suaminya welcome saja, tapi beliau dikit-dikit minta uzur, minta maaf, Masya Allah. Ini kan enak jamaah. Nah, dikatakan oleh Nabi, wanita yang paling baik dan wanita yang akan menghuni surganya Allah Azza wa Jalla adalah yang seperti ini. Ini mustahil bisa lahir kecuali lewat tarbiyah keluarga yang baik juga. Karena hari ini kita dihadapkan pada zaman yang terus bergerak, pada zaman yang terus berputar, sehingga mohon maaf kita menemukan ada
sebagian yang kemudian kurang bisa memberikan ridho atau kurang bisa memberikan satu bentuk ya pelayanan yang maksimal kepada suaminya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, kepada para suami juga. Karena khitab agama itu bukan kepada para istri, tapi juga kepada para suami. Nabi SAW bersabda, khairukum linisaihi. Dalam hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang terbaik dari kalian wahai para laki-laki itu adalah yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. La yafruku mu'minatun mu'minatan. Dalam riwayat lain, seseorang itu tidak boleh menyakiti orang lain, khususnya suami kepada istri. Jadi sebelum kita mendapatkan pelayanan yang baik, maka mulailah dari kita sebagai para suami untuk start memberikan contoh yang baik, sehingga kemudian feedbacknya nanti istri itu akan mengembalikan bahkan mungkin lebih baik. Kenapa harus dimulai dari suami dulu, Ustadz? Karena khitabnya agama itu ditujukan kepada para suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Jadi jangan kita berharap atau bermimpi istri itu bisa menjadi yang terbaik di mata kita, memberikan yang terbaik, kecuali jika kita lebih dahulu memulainya untuk bersikap baik kepada mereka, kemudian memberikan contoh yang baik dalam hal ibadah, dalam hal adab, dalam hal akhlak, dalam hal tutur kata. Maka biasanya kalau itu sudah terjadi, ya mereka akan mengikut kita. Karena biar bagaimanapun kita di sini adalah sebagai imam. Imamnya istri kita, imamnya anak kita, imamnya keluarga kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alangkah indahnya jika kehidupan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah. Sakinah itu diberikan ketenangan, mawaddah, penuh cinta. Dia tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Yang suaminya sama, fokus istrinya saja yang dia cinta. Yang istri fokus suaminya saja, laki-laki yang ada di hatinya. Laki-laki yang kedua adalah anak laki-lakinya. Laki-laki yang ketiga bapaknya, atau siapapun yang menjadi adik atau mahramnya. Selain itu, close. Sebagaimana juga laki-laki demikian, maka insya Allah jika kehidupan rumah tangga kita itu baik, sakinah mawaddah rahmah dan penuh kasih sayang, maka kerja kita juga lebih maksimal, kita kerja tenang, kita melakukan aktivitas apapun tenang. Karena keluarga itu adalah rumah kita. Rumah ini akan bisa menjadi tenang atau sebaliknya bisa menjadi neraka, tergantung bagaimana kita mengelolanya dan tergantung bagaimana kita memberikan arahan dan bimbingan kepada orang-orang yang berada dalam rumah. Jadi penyejuk hati. Lelahnya kita saat bekerja, ketika kita kembali ke rumah, hati kita tenang. Karena disitulah tempat kita beristirahat, disitulah tempat kita meletakkan, ya, meletakkan kepala kita di pangkuan istri kita, dan disitulah kemudian tercipta hubungan yang baik. Kalau bapak ibunya baik, maka anak yang dididik pun juga pasti diarahkan untuk hal-hal yang baik. Semoga Allah menjaga kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.